Oke, jadi kita masuk ke dalam C, kerangka berpikir. Nah, di dalam berlangsungnya suatu kegiatan belajar mengajar dalam sekolah. Salah satu aspek yang sangat mempengaruhi hasil belajar siswa adalah proses. Hasil belajar juga bisa dikategorikan berasal dari beberapa aspek, yaitu bisa dari guru itu sendiri, menggunakan media pembelajaran yang diperoleh, menggunakan metode yang diperoleh, bahan ajar apa yang digunakan pada pembelajaran, dan lain sebagainya. Ini menggunakan suatu metode bahan ajar yang tidak tepat juga bisa menyebabkan apa yang disampaikan oleh guru kepada siswanya menjadi tidak efektif. Nah, oleh karena itu, metode dan bahan ajar yang tepat sangat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar untuk bisa meningkatkan pemahaman belajar. Yang terakhir, D, hipotesis yang terakhir ya kayaknya. Ya, dua yang terakhir. Hipotesis berdasarkan observasi dan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Terdapat perbedaan hasil belajar pada mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif yang lebih tinggi antara kelas yang dalam pembelajaran yang sudah memakai media jobsit dengan kelas yang tidak menggunakan media jobsit. Pada sekolah SMK Negeri 1 Percucituan jadi memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Kita bab 3 ya masuk, studi penelitian. Nah, desain dan prosedur eksperimen. Jenis penelitian ini menggunakan eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Pemilihan jenis penelitian eksperimen semu ini karena ingin menerapkan sesuatu tindakan atau perlakuan treatment. Penelitian ini juga menggunakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelompok kontrol ini berfungsi sebagai pembanding untuk mengetahui perbedaan yang mungkin tampak antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dalam penelitian ini juga akan dicari dan dicobakan sejauh mana pengaruh penggunaan bahan ajar jobsit terhadap hasil belajar siswa, khususnya siswa kelas 10 jurusan Teknik Kendaraan Ringan pada SMK Negeri 1 Percucituan. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh media jobsit dalam keefektifan hasil pembelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif pada siswa kelas 10 program keahlian teknik kendaraan ringan di SMK Negeri 1 Percucituan Medan. Dan dalam penelitian ini dipilih 2 kelas. Selanjutnya, kelas diberi perlakuan di dalam pembelajaran dengan menggunakan jobsit dan tidak menggunakan jobsit pada saat melakukan praktik. Nah, prosedur penelitian pada penelitian ini meliputi tahap persiapan penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan langkah perlakuan atau eksperimen, analisis data, dan pelaporan hasil. Yang pertama, tahap persiapan penelitian. 1. Melakukan survei di lokasi. Yang kedua, menentukan materi eksperimen, yaitu materi eksperimen tersebut adalah alat ukur pneumatik. Ketiga, menentukan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, di mana kelompok kontrol dalam penelitian merupakan kelas 10A dan kelas eksperimen dalam penelitian ini adalah kelas 10B, serta pemilihan kelas tersebut dilakukan secara random. 2. Tahap pelaksanaan penelitian. Setelah menentukan kelas mana yang akan dijadikan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka dari itu saya kelompok eksperimen dan dalam proses pembelajaran menggunakan jobsit pendidikan dasar teknik otomotif, sedangkan pada kelompok kontrol tidak saya berikan jobsit. Jadi proses praktikum ini dengan bahan ajar jobsit melakukan praktikum alat ukur mekanik. Nah, jadi kita masuk dalam evaluasi. Nah, setelah kelas eksperimen dan kontrol diberi atau selesai diberi perlakuan yang berbeda, maka antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu diberikan evaluasi yang disebut dengan post-test. Nah, post-test ini diberikan untuk mengetahui hasil belajar siswa antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, serta diberi treatment. Nah, treatment di sini adalah kelas kontrol tanpa menggunakan jobsit dan kelas eksperimen menggunakan jobsit saat pembelajaran. Nah, B. Tempat dan waktu dari penelitian itu. Yang pertama,
bertepatan di sekolah SMK Negeri 1 Percut Situhan. Yang kedua, waktu penelitian ini. Nah, penelitian ini berlangsung selama dari tanggal 1 sampai 28 Juni. Jadi hampir 1 bulan ya. Atau bisa dikatakan sebagai 1 bulan. Jadi pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Jadi subjek dari penelitian ini yaitu populasi. Dalam penelitian ini adalah kelas 10 jurusan TKR ya, SMK Negeri 1 Percut Situan Medan, semester ganjil tahun 2024 yang sedang mengikuti pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif, di mana kelas 10 terdapat 2 kelas dengan banyaknya populasi yang berjumlah 39 siswa. Dari 2 kelas yang berjumlah 39 siswa tersebut ditentukan 1 kelas eksperimen dan 1 kelas kontrol. Metode pengumpulan data. Jadi penelitian yang dilakukan ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu berupa tes. Nah, yang pertama, tes adalah suatu alat untuk mengumpulkan sebuah informasi jika dibandingkan dengan alat lain karena tes bersifat resmi. Dalam penelitian ini, tes yang diberikan hanya praktik, yaitu keterampilan dalam melakukan pekerjaan dasar PDTU atau teknik otomotif antara kelompok kontrol dan eksperimen. Nah, penelitian ini akan dilakukan adalah hasil dari keterampilan kerjaan dasar otomotif tersebut. Jadi penelitian ini dilakukan sebanyak 1 kali, yaitu post-test. Nah, post-test itu diberikan pada akhir program suatu atau satuan pengajaran. Nah, yaitu tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pencapaian siswa terhadap bahan pengajaran. Setelah mengalami suatu kegiatan belajar, post-test dilakukan bertujuan untuk mengetahui hasil akhir dari pengajaran yang telah diterapkan. Pada penelitian ini, program pengajarannya berupa bahan ajar yaitu JUPSID. Post-test dilakukan setelah 2 kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen, dapat perlakuan atau treatment. Jadi yang membedakan adalah pada kelas kontrol diberi perlakuan tanpa menggunakan bahan ajar JUPSID. Sedangkan kelas eksperimen diberi perlakuan menggunakan JUPSID. Gitu. Jadi tanpa menggunakan JUPSID yang satu lagi menggunakan JUPSID. Ya. Jadi instrumen penelitian. Jadi instrumen ini adalah pengumpulan data dalam penelitian. Tujuan dari instrumen ini adalah supaya untuk memudahkan peneliti dalam mengambil dan mengolah data. Instrumen tes hasil belajar bertujuan untuk mengetahui perkembangan hasil belajar siswa. Jadi tes dilaksanakan sebanyak 1 kali, yaitu sesudah pelaksanaan tindakan post-test dimaksudkan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Setelah dilakukan treatment yang kelas eksperimen dilakukan penggunaan tambahan bahan ajar JUPSID dan kelas kontrol tanpa bahan ajar JUPSID. Selisih nilai praktik tersebut diberi treatment dan post-test adalah hasil yang akan diambil. Validitas. Jadi validitas instrumen menggunakan pengujian validitas isi. Secara teknis, pengujian validitas isi dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen. Dengan kisi-kisi instrumen itu, maka pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis. Nah, selanjutnya melalui pengujian dari dosen atau ahli. Atau eksperimen selanjutnya melalui pengujian dari dosen ahli atau expert judgment. Pada penelitian ini membutuhkan dosen ahli materi. G. Analisis data. Nah, setelah data terkumpul, maka data tersebut harus diolah dan dianalisis agar mempunyai makna guna untuk proses dari pemecahan masalah. Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah statistik deskripsi untuk pendeskripsian data dan uji T untuk pengujian hipotesis. Gitu. Jadi itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak dosen.